Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu yang kami hormati. Dalam suasana yang penuh semangat dan komitmen bersama terhadap pembangunan energi bersih, izinkan saya mengucapkan selamat datang di acara Central Java Renewable Energy Investment Forum 2025, Unlocking Renewable Energy and Green Industry Investment Potential in Central Java. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang hari ini diwakili oleh Bapak Sujarwanto. Terima kasih Pak atas waktu dan kehadirannya. Pak Sujarwanto ini salah satu tokoh dan salah satu penggerak ya, champion untuk mendorong energi terbarukan di Jawa Tengah. Dan beliau di tengah kesibukannya masih sempat hadir di pagi hari ini. Dan juga saya sampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Gadis Pribeti dari Kementerian Perindustrian. Terima kasih Bu sudah hadir, dan juga Bapak Zainal Arifin dari PT PLN Persero yang juga hadir, Ibu Sakina Roselasari mungkin sedang dalam perjalanan, dan Ibu Bapak sekalian, para narasumber dan para peserta Central Java Renewable Energy Investment Forum 2025 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ibu dan Bapak sekalian, selamat datang di pertemuan hari ini yang dimana mengambil tema 50 megawatt itu hanya proses pencatatan di kantor ESDM Jawa Tengah. Nah, ini data kami terakhir ada kenaikan 6. Jadi 6 perusahaan yang menggunakan solar panel. Dan perlu saya sampaikan Mbak Nisa dan Bapak Ibu sekalian, selain penambahan yang signifikan, kami ini kan ada insentif, entah itu listriknya dari yang non fosil Pak Zainal, atau kemudian menggunakan solar panel. Nah, ini berita baiknya seperti itu. Jadi pemerintah mensupport melalui regulasi, kemudian buyer menentukan itu. Jadi mari kita bersama-sama. Terima kasih IESR kemarin 2 minggu yang lalu mengundang kami untuk melihat bagaimana industri hijau itu ada di China. Jadi saya berkesempatan untuk ke Beijing, kemudian Shanghai dan Suzhou. Asosiasi industri yang memang komit ya Ibu ya dengan EBT. Mungkin Ibu bisa cerita Ibu terkait dengan RE100 dan mengapa RE100 ini begitu komit begitu dengan keberlanjutan CCEP atau CCEP begitu. Monggo. Oke, terima kasih Mbak Nisa untuk pertanyaannya. Nah, sebelum langsung menjawab, saya mau share sedikit konteks. Kalau boleh dibantu share slide-nya dari Pak Dede ya. Kita akan bantu untuk share. Terkait dengan RE100. Sambil menunggu, sebelumnya mau menyapa semua. Ibu, selamat pagi menuju siang. Semoga masih semangat dan belum lapar-lapar banget ya untuk mengikuti sesi diskusi kita. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Fabi Tumiwa dan teman-teman IESR, dan juga kepada Pak Sujarwanto dan rekan-rekan perwakilan dari pemerintah Provinsi
Provinsi Jawa Tengah, undangannya kepada kami CCIP Indonesia untuk turut hadir ambil peran di dalam Central Java Renewable Energy Investment Forum di hari ini. Sebelumnya mohon maaf kami belum bisa hadir secara langsung karena ada beberapa komitmen juga di Jakarta selama 1 pekan ini. Slide-nya sudah ada. Sudah bisa? Oke, mungkin secara cerita terlebih dahulu Ibu mungkin bisa diceritakan terkait dengan RE100 ini terlebih dahulu sembari menunggu share screen-nya. Oke, saya juga bisa share screen dari sini kalau dikasih enable options-nya. Tapi sambil menunggu, perkenalkan sedikit mungkin ya, siapa nih Coca-Cola Euro Pacific Partners, mungkin belum banyak yang tahu. Jadi kami ini adalah pemegang lisensi untuk membuat bottling dan juga distribusi untuk produk-produk Coca-Cola di Indonesia. Kami bagian dari CCIP Group yang basisnya itu di London, England, dan beroperasi di 31 market, termasuk kalau di ASEAN, ini kami ada di Indonesia dan juga ada di the Philippines. Boleh di slide selanjutnya. Nah, di sini saya mau kasih lihat Bapak Ibu memang sebagai bisnis dan juga bisnis yang banyak beroperasi di Uni Eropa ya, di mana dari tuntutan regulasi dan juga dari stakeholder-stakeholdernya sudah sangat kritis nih terkait isu sustainability. Kami memiliki komitmen dan target jangka panjang terkait sustainability namanya Business Forward. Salah satunya ini kita menargetkan untuk mencapai emisi nol bersih di tahun 2040. Atau kalau dibanding dengan target pemerintah Indonesia ini sekitar 20 tahun lebih awal. Nah, menuju net zero ini apa aja sih targetnya? Nah, di slide selanjutnya saya mau kasih lihat Bapak Ibu bahwa menuju pencapaian emisi nol bersih 2040, kami berkomitmen untuk mengurangi emisi dari skop 1, 2, 3 kami sekitar 30% di tahun 2030. Selain itu, kami menargetkan bahwa di 2030 nanti 100% listrik yang kami gunakan itu bersumber dari energi baru dan terbarukan. Gitu. Kenapa kami melakukan komitmen ini? Karena kami melihat kalau bicara tentang perubahan iklim, ini perlu aksinya nggak cuma kami sebagai perusahaan CCIP, tapi kita perlu gayat semuanya, perusahaan yang lain, supplier-supplier kami. Karena dampaknya ini kan global dan effortnya itu harus global. Selain itu, kalau lihat dari sektor energi sendiri, ini memang salah satu sektor yang menyumbang emisi karbon terbesar ya secara global. Maka kami lihat dekarbonisasi dari segi penggunaan listrik dari sumber EBT itu kunci kalau memang kami ingin benar-benar menuju emisi nol bersih di tahun 2040. Ini sudah membold bagaimana komitmen dari Provinsi Jawa Tengah. Jadi sepertinya memang kita bisa melihat kesiapan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk bisa menerima investasi terkait dengan pembangkit listrik EBT energi baru terbarukan. Nah, di menit-menit terakhir ini di sesi ini kita masih ada sesi yang kedua Bapak Ibu, tenang aja ya. Jadi kita masih ada sesi yang kedua. Saya ingin membuka untuk diskusi untuk Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya gitu ya, atau ingin mengungkapkan sesuatu, atau mungkin yang dari tetangga. Nah, yang tadi sudah hadir dari luar Jawa Tengah ya, mungkin ada tanggapan tersendiri dari pemerintah daerah Jambi, NTT, DKI Jakarta, Banten ataupun Sumatera Selatan, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Wah, ini soalnya datang jauh-jauh begitu ya. Monggo kalau misalkan ada yang ingin disampaikan, atau mungkin Bapak Ibu yang lain juga boleh untuk kita bisa buka sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu. Ada, silakan. Ini kayaknya semuanya mau langsung up close and personal di business matching kayaknya ya. Karena kalau di business matching nanti kita bisa ngapain aja Mas Bintoko, mungkin bisa di-share sedikit. Iya, nanti kita akan jelaskan ya secara metodologi dan secara lebih teknis gitu ya. Site per site-nya, kemudian di site ini. Mungkin tadi apakah sempat disebutkan ya dari Paris Agreement 2015, 16 sampai nanti ada ke depan net zero emisi di tahun 2060 ya, digadang-gadang. Tapi berdasarkan bukti ya, memang sektor industri itu
saat ini menyumbang cukup besar ya dari energi emisinya ya, emisi di sektor energi. Jadi di kami para pengelola reksadana ya, memang ada shifting yang luar biasa besarnya dari tahun 2015 sampai sekarang 10 tahun terakhir. Jadi kalau dulu tuh 2015 tuh hanya ada satu fund ya yang mengelola energi terbarukan. Nah itu nilainya masih kecil, 30 miliar rupiah. At least 3 hal ya, dari sisi governance-nya gimana, dari sisi sosialnya gimana, dari sisi environment-nya seperti apa. Nah yang environment pasti ngomongnya dekarbonisasi, less water consumption, less listrik consumption, less fuel consumption. Nah khusus untuk manajer investasi ditambah fund yang berkaitan dengan ESG. Jadi kami harus men-state di laporan sustainability report itu. Tapi sama-sama hidrogen itu bukan sumber energi, tapi hidrogen adalah salah satu bentuk energi yang sama seperti listrik, yang sebagai carrier. Dan itu kalau di ISR kita baru mau melakukan studi secara keekonomiannya seperti apa. Karena kita udah punya basis aset renewables yang banyak tadi, beberapa site. Oke, kalau kita switch nggak bisnis listrik tapi bisnis hidrogen, itu secara keekonomiannya akan bunyinya seperti apa? Sebenarnya baru dilakukan studi. Baik. Jadi memang ada beberapa opsi yang bisa dilaksanakan, namun implementasinya karena mungkin ada 2 tadi ya yang captive tadi memang sudah ada dan memang boleh, tapi kalau yang tadi pemanfaatan bersama jaringan listrik tadi masih terkendala regulasi gitu ya Mas Vito ya. Oke, terima kasih Mas. Saya izin kembali beralih ke Mbak Dena. Tadi disampaikan bahwa banyak teknologi yang yang dalam saat ini udah cukup mature gitu ya, itu terkait efisiensi energi gitu. Pertanyaan saya adalah kalau misal mungkin kalau dari sisi industri sendiri itu bisa melakukan yang namanya audit energi, Mas. Sebenarnya kalau audit energi itu ada beberapa levelnya gitu ya. Jadi nggak harus yang langsung audit energi level 3 gitu, misalnya yang langsung deep segala macam. Tapi bisa juga dimulai dari level 1 dulu, apakah melihat bagaimana penggunaan energi di poin-poin atau titik-titik dari proses produksi itu sebenarnya. Tapi lagi-lagi kalau di sisi industri itu jarang melihat poin-poin dari proses produksi. Biasanya mereka langsung secara keseluruhan. Oke, satu proses, misalkan proses pasteurisasi dalam industri susu gitu misalnya. Satu proses itu butuh heatnya berapa dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau dari sisi titik-titik hitnya itu agak tricky gitu Mas, karena sebenarnya dari industri sendiri belum terbiasa untuk kalau misalkan kita mau persubproses gitu sebutannya, yang perlu diganti apa. Makanya sebetulnya agak sedikit menjadi struggle juga untuk menyusun roadmap itu sebenarnya, karena kita benar-benar perlu tahu bagaimana persubproses itu dan bagian mana yang perlu kita perbaiki lagi gitu ya. Tapi secara garis besar mungkin yang